Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran tentang pengukuran dan instrumentasi. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Joko Supriyanto. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mengerjakan tugas UTS. Yang pertama yaitu galvanometer. Apa sih galvanometer itu? Galvanometer merupakan sebuah instrumen elektromekanis yang dipakai untuk menunjukkan arus listrik dan mendeteksinya. Galvano ini memiliki fungsi sebagai sebuah akuator, atau prinsipnya adalah dengan menghasilkan lendutan putar karena merespon dari arus listrik yang mengalir melalui koil di medan magnet yang konstan. Oh ya, koil itu adalah sebuah lilitan. Untuk prinsip kerja galvanometer yaitu pada proses pegas, torsi kecil akan menarik koil dan membuat penunjuk pada posisi 0. Saat arus searah mengalir melalui koil, koil tersebut akan menghasilkan sebuah medan magnet. Medan magnet inilah yang bekerja melawan medan magnet permanen. Koil lalu berputar mendorong pegasnya dan menggerakkan penunjuk di galvanometer. Sehingga secara sederhana, semakin besar arus searah yang mengalir melalui koil, maka terlihat semakin tinggi arus listriknya. Untuk materi selanjutnya yaitu ampermeter. Ampermeter adalah salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar kuat arus listrik yang terdapat pada sebuah rangkaian. Jika menggunakan alat ini, akan menjumpai tulisan A dan MA. MA adalah miliampere atau mikroampermeter. Alat ukur ini digunakan untuk para teknisi dalam eksekusi alat multitester atau avometer, yang mana merupakan gabungan dari kegunaan ampermeter, ohmmeter, dan juga voltmeter. Fungsi ampermeter. Alat ukur ini bisa digunakan sebagai alat ukur kuat arus listrik dalam rangkaian tertutup, berbeda dengan voltmeter yang berfungsi untuk mengukur beda potensial yang ada di dua titik yang terdapat pada rangkaian listrik. Voltmeter ini hanya digunakan untuk rangkaian yang dipasang paralel, kalau ampermeter dipasang secara seri. Nah, ini adalah cara menggunakan ampermeter. Pada ampermeter yang analog dipasang secara seri dengan rangkaian. Ampermeter yang berbentuk klem atau tang, ampermeter tinggal dikaitkan salah satu kabel yang dialiri arus, lalu putar selektornya sesuai rang ampere yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah ada macam-macam ampermeter. Yang pertama yaitu ampermeter AC. Ampermeter AC salah satu alat ukur AC yang digunakan untuk mengetahui besar kecil arus yang terdapat pada rangkaian listrik AC. Alat ukur ini bisa pada susunan seri. Alat ini akan memberi arus yang melalui penghantar yang terpasang pada suatu rangkaian AC. Ini adalah cara penggunaan alat ini. Yang pertama adalah menyambungkan ampermeter AC dengan konduktor yang telah dipotong sebelumnya. Lalu, Anda mengukur arus listrik dengan cara mencermati jarum yang mengarah ke angka yang terdapat pada ampermeter AC. Pahami karakteristik ampermeter AC untuk memperoleh besar arus listrik. Hitung arus listrik dengan cara mengalihkan angka yang telah ditunjuk serta angka dalam skala maksimum untuk mengetahui hasilnya. Yang berikutnya yaitu ampermeter DC. Ampermeter DC, jenis kedua ampermeter DC yang juga merupakan alat ukur DC. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ampermeter tidak hanya bisa digunakan untuk mengukur arus listrik AC saja, tetapi juga DC yang terhubung secara seri. Untuk cara penggunaan tidak jauh berbeda dengan ampermeter AC. Ini adalah fotonya, yaitu ampermeter yang analog. Berikutnya voltmeter. Voltmeter adalah sebuah alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di dalam sebuah rangkaian
listrik. Susunannya yaitu paralel, sesuai dengan lokasi komponen yang diukur. Ada 3 lempengan tembaga yang ada di dalamnya. Semua lempengan itu terpasang pada backlit yang sudah terangkai dalam sebuah tabung plastik maupun kaca. Lempengan luarnya dinamakan anode, sedangkan lempengan tengah dinamakan katode. Ukuran tabung yang dimaksud biasanya sekitar 5 kali 10 cm atau tinggi kali diameter. Fungsi voltmeter. Nah, di sini fungsinya untuk mengukur besar tekanan listrik yang ada di suatu rangkaian. Biasanya ketika Anda menggunakan alat ini, Anda akan menemukan tulisan milivolt atau MV atau voltmeter V, microvolt, dan juga kilovolt atau kV. Alat ini memiliki batasan ukuran yang yaitu nilai maksimum tekanan yang bisa diukur oleh alat itu. Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, otomatis alat itu akan rusak. Nah, di sini adalah bagian-bagian voltmeter. Yang pertama yaitu terminal positif dan negatif. Yang kedua batas ukur. Yang ketiga setup, pengatur fungsi, jarum penunjuk, skala tinggi dan rendah. Di sini cara menggunakan voltmeter. Rangkaian komponen yang memiliki potensial berbeda secara paralel. Sesuaikan rangkaian arus yang mana harus searah dan pemasangannya kutub-kutub voltmeter. Pastikan bahwa kutub positif dan negatif memiliki potensial yang berbeda. Dari keduanya, kutub positif memiliki potensial yang lebih tinggi. Periksa kabel hitam, biru, dan merah. Jika ada penyimpangan mengarah ke kiri, berarti pemasangan terbalik. Namun hal itu tidak akan menjadi masalah untuk rangkaian arus bolak-balik, kalau kecuali arus DC. Selanjutnya yaitu ohmmeter. Ohmmeter adalah satu perangkat yang difungsikan untuk mengukur jumlah listrik yang dihasilkan dari suatu pergeseran. Gerakan pergeseran tersebut seperti suatu elektron yang melewati sebuah konduktor atau penghantar listrik. Hal ini juga dikenal dengan istilah hambatan listrik dengan nilai yang diberi satuan ohm. Ini adalah jenis-jenis ohmmeter. Pertama yaitu ohmmeter analog. Alat ukur ini jenisnya yaitu analog, memiliki model perhitungan yang lebih manual dan simpel untuk dibaca. Terdapat jarum ukur yang nantinya berhenti pada angka tertentu. Anda harus membacanya dengan lebih jeli dan detail tentang angka yang diarahkan oleh jarum penunjuk. Alat ukur ini bisa sering digunakan oleh tukang servis TV dan komputer. Yang kedua yaitu ohmmeter digital. Jenis yang kedua yaitu digital yang memiliki tingkat akurasi jauh lebih detail dan akurat. Nilai hambatan yang dihasilkan oleh jenis digital memiliki tambahan satuan yang jauh lebih terperinci. Pilihan pengukuran pun jauh lebih variatif dibandingkan dengan model analog. Hanya saja model ini memiliki kekurangan yaitu susah melakukan monitoring terutama saat voltase tidak stabil atau naik turun. Nah, ini adalah bagian ohmmeter yang terdapat di multimeter atau AVO. Yang ini adalah test probes atau untuk mengetes. Yang ini range multimeter, ini zero. Yang ini skala ohmmeter, yaitu jarum penunjuknya. Yang ini adalah pointer. Yang pertama, screw. Bagian ini bertujuan untuk mengatur kedudukan jarum meter sebelum memulai kegiatan. Biasanya jarum penunjuk harus diletakkan pada posisi 0. Pemutaran skru ini bisa dibantu dengan obeng pipih yang kecil atau test pen. Tombol zero ohm adjust knob. Tombol ini digunakan untuk mengatur jarum meter agar berbeda pada angka 0 atau zero. Bagian ini memiliki peran yang penting untuk mendapatkan nilai akurasi yang tinggi. Yang berikutnya yaitu saklar pemilih. Saklar pemilih atau disebut range selector speed tujuannya tak lain untuk memilih batas ukuran serta posisi pengukurannya. Yang berikutnya lubang kutub positif dan negatif. Fungsi dari lubang tersebut adalah untuk memasukkan tes
LED atau ujung kabel untuk kabel yang berwarna merah tancapkan pada kutub positif atau plus, sedangkan kabel yang berwarna hitam ditancapkan pada kutub negatif atau min. Probe plus dan min. Probe di sini adalah tes LED atau kabel yang terdiri dari dua jenis, yaitu hitam dan merah. Keduanya memiliki arah kutub yang berlawanan, yaitu positif dan negatif. Nah, di sini ada cara kerja ohmmeter. Cara kerja dari alat ukur yang satu ini cukup simpel dan sederhana, dengan cara menghasilkan aliran internal arus. Alat yang digunakan tenaga baterai ini akan mengukur resistansi atau hambatan yang terjadi dua arah yang terdapat pada perangkat. Ujung kabel yang berwarna merah dihubungkan ke kutub plus, sedangkan warna hitam dihubungkan ke kutub min. Ketika arus mulai mengalir dari komponen baterai melalui suatu unit, saat itulah ohmmeter mulai mengukur penurunan voltase serta nilai hambatan. Ohmmeter dapat digunakan dalam jangka panjang dalam kondisi baik jika difungsikan dengan benar dan tepat. Hindari pemakaian alat ukur ini pada kondisi di mana masih terdapat aliran listrik pada objek yang diukur. Simpanlah pada tempat yang aman dan jauh dari pengaruh medan magnet dan benda-benda di sekelilingnya. Yang berikutnya yaitu multimeter analog. Multimeter analog adalah perangkat sederhana dibandingkan dengan digital multimeter yang digunakan kuantitas basic electrical dasar atau listrik dasar seperti resistasi AC dan DC, tegangan dan arus, dan lain-lain. Ini adalah bentuk fisik dari multimeter. Bagian multimeter analog antara lain: 1. Skala jarum berfungsi untuk membaca nilai yang ditunjuk jarum penunjuk skala. 2. Jarum penunjuk berfungsi untuk menunjuk besaran yang masuk atau yang diukur. 3. Skrup pengatur jarum berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar skrupnya yang ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipih atau test pen. Berikutnya tombol pengantar 0 berfungsi untuk mengatur jumlah penunjuk pada posisi 0. Skala AC berfungsi untuk membaca nilai tegangan AC yang terdiri dari 5 batas ukur, yaitu 10, 50, 250, 500, dan 1000 volt. Untuk yang tegangan DC juga sama, terdiri dari 5 batas ukur, yaitu 10, 50, 250, 500, dan 1000. Saklar pemilih berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukurnya. Saklar DC berfungsi untuk membaca nilai arus DC yang terdiri dari 5 batas ukur, yaitu 10, 50, 250, 500, dan 1000. Untuk saklar ohm sendiri berfungsi untuk membaca nilai hambatan yang masuk. Cara mengukur tegangan DC: atur posisi saklar selektor ke DC, V atau VDC, volt DC. Kalibrasi: terlebih dahulu mengatur angka 0 dengan cara memutar tombol kalibrator ke kanan atau ke kiri. Setelah jarum menunjuk angka 0, lepaskan ujung probe yang terhubung dan siap untuk digunakan. Pilihlah skala yang sesuai perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, maka menggunakan selektor yang 12 volt. Atau misalnya yang 35 volt, nah juga bisa memilih yang 50 volt. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada terminal kutub positif, probe hitam ke negatif. Jangan sampai terbalik karena ini mengukur arus DC. Untuk cara mengukur tegangan AC, yaitu dengan mengubah saklar atau selektor ACV atau VAC, volt AC. Pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 220, maka putar skala atau selektor ke 300. Atau pilih skala yang tertinggi terlebih dahulu supaya tidak terjadi kerusakan alat ukur. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC tidak ada polaritas negatif
atau positif, jadi kebolak-balik tidak masalah. Berikutnya untuk cara mengukur arus listrik, harus atur posisi saklar selektor ke DCA atau ampere DC. Pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang diukur. Jika arus yang diukur 100 mA atau 0,1 ampere, maka putar ke selektor 300 mA atau skala tertinggi terlebih dahulu supaya tidak terjadi kerusakan alat ukur. Jika arus yang diukur melebihi skala yang dipilih, maka sekring fuse multimeter akan putus dan harus menggantinya sebelum akan digunakan lagi. Putuskan jalur catur daya atau power supply yang terhubung ke beban. Hubungkan probe multimeter analog ke terminal jarum yang tadi. Diputuskan ke probe merah ke output tegangan positif dan probe hitam diputuskan ke tegangan yang negatif. Berikutnya cara mengukur hambatan. Atur posisi saklar selektor ke ohm. Kalibrasi terlebih dahulu untuk mengatur angka 0. Setelah jarum menuju angka 0, lepaskan ujung probe yang terhubung dan siap untuk digunakan. Pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Biasanya diawali ke tanda X, yang artinya X adalah kali. Misalnya X1K, X100, X10K, yaitu adalah kali. Bukan probe ke komponen resistor boleh terbalik karena tidak ada polaritasnya. Dan berikutnya yaitu multimeter digital. Multimeter digital atau sering juga disebut sebagai digital multimeter sama merupakan jenis multimeter yang telah menggunakan display digital sebagai penampil hasil ukurnya. Hasil ukurnya yang ditampilkan pada multimeter digital merupakan hasil yang telah sesuai sehingga tidak perlu dilakukan lagi perhitungan antara hasil ukur dan batas ukur. Multimeter digital lebih sering digunakan karena jauh lebih mudah dan akurat. Hasil pengukurannya dapat dengan mudah dibaca pada layar digital. Yang tertera nama lain dari multitester jenis ini adalah DVOM, Digital Voltmeter, DMM, Digital Multimeter. Selain dapat mengukur tekanan hambatan serta arus listrik, alat ukur ini juga digunakan Nah, ini adalah bentuk fisik dari multimeter digital. Nah, ini adalah displaynya, selektor, kabel tes. Nah, ini positif, ini negatif. Sekian presentasi video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.